makna dan arti yang sebetulnya mengenai apa yang disebut sebagai maut. Apakah makna dari kematian itu sendiri? Dan bagaimanakah hubungannya dengan tubuh dan jiwa atau sukma itu? Sebelum menjawab pertanyaanmu tentang apakah sebetulnya makna daripada apa yang dinamakan kematian itu, maka aku hendak bertanya lebih dahulu kepadamu. Menurut pengertian benar, apakah tubuh itu kenyataan atau bukan kenyataan? Tubuh itu ada dan terwujud. Dan oleh karena itu, tubuh tergolong sebagai kebenaran rupa dan nama. Sebagaimana kebenaran rupa dan nama yang berkodrat khayalan palsu, maka tubuh itu bukan kenyataan apa-apa, kecuali perwujudan gambar pikiran yang timbul dari pikiran dan dilihat serta ditanggapi oleh pikiran itu sendiri. Bagus. Lalu bagaimanakah pendapatmu tentang tubuh itu? Bisakah tubuh itu dirusak dan dihancurkan? Karena tubuh itu bukan kenyataan apa-apa, kecuali gagasan pikiran yang timbul dari pikiran itu sendiri, maka tubuh itu tidak dapat dirusak dan dihancurkan. Tapi menurut fakta duniawi, bukankah tubuh itu bisa rusak dan hancur? Bagaimanakah keteranganmu tentang hal itu? Benar, Mbah. Menurut fakta duniawi, tubuh itu dapat rusak dan hancur. Tapi, apa yang terlihat sebagai rusak dan hancur itu sebetulnya tidak lain adalah gerak perubahan. Sedangkan gerak perubahan itu sendiri sebetulnya bukanlah kenyataan apa-apa, kecuali pencerminan yang menerangkan sendiri tentang timbul dan tenggelamnya pergantian-pergantian gagasan pikiran yang timbul dari pikiran itu sendiri oleh sebab pembedaan-pembedaan khayal. Bagus sekali, Mas. Memang, tubuh itu tidak bisa dirusak dan dihancurkan. Karena apa yang terlihat sebagai kerusakan dan kehancuran itu tidak lain hanyalah perwujudan daripada timbul dan tenggelamnya pergantian-pergantian gagasan pikiran oleh sebab pembedaan-pembedaan khayal. Hanya karena kemelekatan pikiran kepada kebiasaan menanggapi pembedaan-pembedaan khayal itulah, maka lalu terlihat seolah-olah tubuh itu adalah kenyataan yang bisa rusak dan hancur. Nah, sekarang aku hendak bertanya kepadamu tentang apa yang dinamakan jiwa atau sukma itu, Mas. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah jiwa atau sukma itu kenyataan atau bukan kenyataan? Menurut sementara pujangga, jiwa atau sukma itu adalah kenyataan esa yang tak pernah terlahir dan tak pernah mati, dan kekal selama-lamanya sebagai sebab pertama yang menjadikan dan menghidupkan segala apa yang ada dan berwujud ini. Kalau jiwa atau sukma dispekulasikan sebagai sebab pertama yang menjadikan dan menghidupkan segala apa yang ada dan berwujud ini, maka pengertian jiwa atau sukma semacam itu tidak dapat saya terima sebagai kenyataan. Sebabnya adalah bahwa sebab pertama itu tidak lain hanyalah gagasan pikiran yang timbul dari pikiran itu sendiri oleh sebab kemelekatannya kepada pembedaan-pembedaan serba dua mengenai sebab dan akibat. Dan jika jiwa atau sukma itu dispekulasikan sebagai kenyataan esa yang mempunyai kodrat sendiri untuk melakukan perbuatan menjadikan dan menghidupkan, maka pengertian jiwa atau sukma semacam itu pun tidak dapat saya terima sebagai kenyataan. Sebabnya adalah bahwa kodrat sendiri itu tidak lain hanyalah gagasan pikiran yang timbul dari pikiran itu sendiri oleh sebab kemelekatannya kepada rupa, nama, dan perbuatan-perbuatan.
Tapi jika jiwa atau sukma itu diartikan sebagai kenyataan esa yang hampa zat, hampa pembedaan, hampa sebutan, dan hampa perbuatan, dan yang oleh karenanya lalu berarti hampa sebab dan hampa kodrat sendiri, maka pengertian jiwa atau sukma seperti itu dapat saya terima sebagai kenyataan. Bagus, Mas. Bagus. Jiwa atau sukma yang dispekulasikan oleh sementara pujangga sebagai sebab pertama yang mempunyai kodrat sendiri untuk melakukan perbuatan menjadikan dan menghidupkan, itu bukan kenyataan apa-apa, kecuali gagasan pikiran yang timbul dari pikiran itu sendiri, dan oleh karena itu, maka jiwa atau sukma seperti itu adalah berkodrat hayalan palsu. Sekarang kembali kepada pertanyaanmu tentang apa yang dinamakan kematian itu. Kematian, jika diartikan sebagai kerusakan atau kehancuran daripada tubuh, maka kematian seperti itu tidak lain hanyalah gagasan pikiran yang timbul dari pikiran itu sendiri dan yang kodratnya adalah hayalan palsu. Dan kalau kematian itu diartikan sebagai perginya jiwa atau sukma yang meninggalkan tubuh, lalu bagaimana, Mbah? Masih, apakah tubuh itu suatu tempat atau suatu yang memerlukan tempat? Karena tubuh itu hanyalah gagasan pikiran yang timbul dari pikiran itu sendiri, tentunya tubuh itu bukan suatu tempat dan bukan pula sesuatu yang memerlukan tempat. Nah, jika telah ternyata bahwa tubuh itu bukan suatu tempat dan juga bukan sesuatu yang memerlukan tempat, apakah ada sesuatu yang dapat meninggalkan tubuh itu? Tentu saja tidak. Kalau begitu jelas bahwa jiwa atau sukma itu bukanlah kenyataan yang pernah datang kepada tubuh atau pergi meninggalkan tubuh. Datang dan perginya jiwa atau sukma itu tidak lain hanyalah gagasan pikiran yang timbul dari kemelekatan pikiran kepada rupa, nama, dan kodrat sendiri. Masih, manusia dengan kesadaran aku pribadi itu mempunyai cara berpikir yang tersalur melalui tata susunan pikiran yang berkodrat perorangan dan melekat kepada berbagai rupa dan nama yang dikiranya mempunyai zat sendiri dan kodrat sendiri. Oleh karena demikian, maka manusia dengan kesadaran aku pribadi lalu takut kepada kerusakan tubuh, takut kepada kehancuran tubuh, takut kehilangan jiwa, takut kehilangan sukma, takut kehilangan nyawa, takut kehilangan roh. Pendek kata, mereka takut sakit dan takut mati. Mereka ingin dan berusaha untuk mempertahankan hidup perorangannya yang dikiranya sebagai terdiri dari tubuh dan jiwa yang mempunyai zat sendiri dan kodrat sendiri, dan berkelana kemana-mana untuk mencari kesenangan-kesenangan rupa dan nama. Mereka lalu melekat kepada perbuatan, kata-kata, kecakapan-kecakapan, pandangan-pandangan filsafat, dan hal yang serba dua. Seolah-olah kesemuanya itu adalah banyaknya dan macamnya kenyataan-kenyataan. Mereka tidak bisa menyadari dengan terang bahwa kesemuanya itu sebetulnya bukan kenyataan apa-apa, kecuali buah hasil proses berpikir perorangan yang berkodrat hayalan palsu yang dibentuk dan dipertahankan oleh tata susunan pikiran. Jadi, selama tata susunan pikiran itu belum terhenti, maka di situ akan selalu terdapat kesadaran aku pribadi. Dan selama masih terdapat kesadaran aku pribadi, maka di situ manusia hidup dalam dunia gambaran hayal yang kodratnya bagaikan tidur bermimpi.
dan tidak bisa merealisasi sendiri sadar terang. Sebaliknya, jika tata susunan pikiran itu berhenti bekerja, maka di situ terdapat pembalian dari kesadaran aku pribadi kepada kesadaran aku kenyataan esa. Dan dalam kesadaran esa, manusia hidup dalam realisasi kebangkitan dan sadar terang. Tegasnya, di dalam kesadaran ego, maka manusia itu berada di dalam kodrat tidur bermimpi dan hendak sadar terang. Di dalam kodrat tidur bermimpi dan hendak sadar terang inilah makna dan arti yang sebetulnya mengenai apa yang disebut sebagai maut dan mati itu. Dan di dalam kesadaran esa, maka manusia berada dalam kodrat kebangkitan dan sadar terang. Nah, di dalam kodrat kebangkitan dan sadar terang inilah makna dan arti yang sebetulnya mengenai apa yang disebut sebagai hidup kekal yang tiada kematian. Mengertilah aku sekarang bahwa soal mati dan hidup itu bukanlah soal pembedaan rupa dan nama, melainkan soal realisasi sadar terang. Tidak sadar terang itu artinya tidak tahu mana yang kenyataan dan mana yang bukan kenyataan. Tidak tahu mana yang kenyataan dan mana yang bukan kenyataan itu artinya tidak tahu apa-apa. Dan tidak tahu apa-apa itulah pikiran tertidur dan mimpi atau mati. Sebaliknya, sadar terang itu artinya tahu mana yang sesungguhnya kenyataan dan mana yang sesungguhnya bukan kenyataan. Tahu mana yang sesungguhnya kenyataan dan mana yang sesungguhnya bukan kenyataan itu artinya sungguh-sungguh bangun dan bangkit dari tidur bermimpi. Dan sungguh-sungguh bangun dan bangkit dari tidur bermimpi itulah bangkit dari kematian atau hidup. Bukan begitu, Mbah? Benar, Mas. Memang begitu. Jadi selama pikiran terpenjara di dalam tata susunan pikiran hasil rekaannya sendiri, maka di situ pikiran lalu tertidur dan tidak sadar terang. Itulah kematian atau maut. Dan begitu pikiran melepaskan diri dari kemelekatannya kepada tata susunan pikiran, maka di situ pikiran lalu bangkit dan sadar terang. Itulah bangkit dari kematian atau hidup. Telah dikatakan bahwa begitu pikiran melepaskan diri dari kemelekatannya kepada tata susunan pikiran, maka pikiran lalu bangkit dan sadar terang. Ini berarti bahwa melepaskan kemelekatan pikiran kepada tata susunan pikiran itu adalah jalan menuju kebangkitan dan sadar terang, atau jalan menuju hidup. Tapi meskipun jalan sudah diketahui, namun kalau cara menempuh jalan itu belum diketahui, maka hal itu mungkin akan menyebabkan kegagalan untuk dapat sampai kepada tujuan. Sudikah Mbak menerangkan mengenai cara menempuh jalan kebangkitan yang menuju kepada hidup itu?